Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang kelima dari Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan 27 September 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kajian Islam ilmiah pada Sabtu malam Ahad pekan keempat di Masjid Al-Amin, Samarinda, Kalimantan Timur ini, kita ingin membahas hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-14. Saya bacakan hadisnya. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa saya adalah Rasulullah, kecuali dengan 3 sebab. Seorang duda atau janda, orang yang telah menikah,
yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, dan meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Poin pertama dari pelajaran hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau disebutkan tadi Ibnu Mas'ud, dan nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Mas'ud. Nama lengkap dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah Abdurrahman bin Mas'ud. Lengkapnya lagi yaitu Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdurrahman ya, afwan. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Syamah dan bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada kakek Nabi yang bernama Mudrikah bin Ilyas. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi yang bernama Mudrikah bin Ilyas. Jadi Nabi kita itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr kakek Nabi yang ke-10 ini adalah Quraisy. Namanya adalah Fihr. Kemudian bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Mudrikah, kakek Nabi yang ke-15. Jadi bertemu nasabnya Abdullah bin Mas'ud bin Habib bin Ghafil bin Habib bin Syamah, bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek Nabi yang ke-15 yaitu bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Baik. Kemudian beliau adalah Al-Hudhali. Al-Hudhali berarti dari kabilah Hudhaili yang merupakan dari keturunan Zuhrah, yaitu kabilah ibunda Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Namanya Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Baik, sebab Islamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebab Islamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Bahkan beliau disebut-sebut sebagai sadisu sittah, yaitu sahabat Nabi yang ke-6 masuk dalam agama Islam. Berarti kan pertama-tama Nabi berdakwah, beliau orang yang ke-6 masuk dalam agama Islam. Cerita beliau masuk Islam disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW melewati beliau yang sedang menggembala kambing, melewati Abdullah bin Mas'ud yang sedang menggembala kambing. Kemudian kambing ini bukan milik beliau, beliau hanya seorang pegawai penggembala kambing. Kambingnya milik Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ya gulam, hal indaka min labanin tasqina?"
wahai anak remaja. Gulam itu anak yang kurang dari 10 tahun umurnya. Beliau sedang menggembala kambing, kerja. Wahai anak remaja, apakah engkau memiliki susu? Kami ingin meminumnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, na'am, walakinni mu'taman. Iya, ada itu kambing-kambingku, ada susunya, tapi saya seorang pekerja yang diberi amanah untuk menggembala kambing ini. Ini kambing bukan milik. Ini menunjukkan bahwa beliau orang yang jujur dan amanah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal indaka jad'ah lam yanzu 'alaiha al-fahal? Apakah engkau punya domba yang masih kecil, tidak keluar susunya? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud yang masih kecil, na'am, fa'ata biha. Iya, saya punya ini dombanya. Famasaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dar'aha wa da'a. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang puting susu dari kambing tersebut dan berdoa. Famtala'a dar'uha bil laban. Maka akhirnya puting susu tadi terisi dengan susu. Fahalaba fi ina'in atahu bihi Abu Bakar wa syariba wa saqa Abu Bakar. Lalu beliau memerahnya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminumnya dan Rasulullah SAW juga meminumnya. Setelah diminum, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Taqlas." Artinya kempeskan kembali. Maka kempes kembali puting susu kambing domba tersebut. Kama la labana fi, sebagaimana sebelumnya tidak ada susu padanya. Nah, melihat hal tersebut, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam. Nah, ini cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki manaqib, yaitu sejarah-sejarah yang mulia di dalam Islam. Di antaranya beliau hajara ilal Habasyah marratain. Beliau termasuk seorang hajara ilal Habasyah hijratain. Beliau termasuk seorang yang berhijrah ke negeri Habasyah 2 kali. Hijrah pertama, hijrah yang kedua. Ini menunjukkan bahwa beliau memang seorang sahabat Nabi yang awal-awal masuk dari agama Islam. Karena tidaklah orang berhijrah ke negeri Habasyah apalagi sampai 2 kali, kecuali beliau termasuk orang yang berhijrah, orang yang masuk Islam awal-awal periode kota Mekah. Kemudian termasuk dari manaqib. Di luar ada orang belajar manaqib kan, manaqib Abdul Qadir Syekh Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani manaqib. Kita belajar manaqib Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi lebih mulia daripada orang-orang itu. Karena belajar langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau termasuk manaqibnya adalah mengikuti perang Badar. Mengikuti perang Badar. Dan apabila ada sahabat Nabi yang mengikuti perang Badar, maka berarti orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La'alla Allah ittala'a 'ala ahli Badr." Semoga Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penghuni atau pengikut perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Yang artinya beramallah kalian sesuka kalian, sungguh kalian telah diampuni dosa-dosanya. Makanya para ahli sejarah kalau menyebutkan tentang biografi sahabat Nabi, maka jika dia mengikuti perang Badar,
maka disebutkan bahwa orang ini mengikuti perang Badar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, di antaranya, ya ayyuhan nas innallaha qad ghafara li ahli Badar. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni untuk orang yang ikut perang Badar. Kemudian juga manaqib dari Abdullah bin Mas'ud, beliau yang mengikuti bai'at Ridwan, bai'at yang dilakukan pada tahun ke-6 Hijriyah, bai'atur Ridwan. Bai'at yang dilakukan pada tahun ke-6 Hijriyah pada bulan Dzulqa'dah di bawah pohon di daerah Hudaybiyah. Sebabnya adalah Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian tinggal di kota Madinah selama 5 tahun. Kemudian setelah itu beliau tahun ke-6, para sahabatnya banyak yang bermimpi berumrah. Rupanya ada kangen dengan Mekah. Nah, sudah meninggalkan Mekah 5 tahun. Kemudian akhirnya mereka bersepakat untuk berumrah. Jadi niatannya berumrah, tidak bawa senjata, hanya memang niatannya berumrah. Keluarlah Nabi dan 1.400 sahabatnya menginginkan umrah dan tidak ingin berperang. Nah, di tengah jalan dilarang oleh orang Quraisy untuk masuk kota Mekah, yaitu tepatnya di daerah Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus menantu beliau, Utsman bin Affan, untuk pergi ke kota Mekah melakukan negosiasi, mufawadah dengan penduduk kota Mekah. Lalu setelah itu diceritakan bahwa Utsman bin Affan mati dibunuh oleh orang-orang Quraisy dengan khianat. Nah, khianat itu sangat tercela dalam agama Islam. Kalau ada orang ingin bernegosiasi ternyata malah dibunuh, ini tercela. Rasulullah SAW marah dan mengajak para sahabatnya untuk membaiat agar meminta darah Utsman bin Affan. Nah, baiat ini kenapa istimewa? Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatih ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalallahu sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Inilah yang disebut dengan baiatur ridwan. Kisahnya tadi, yaitu baiat untuk meminta darah Utsman bin Affan yang dibunuh, kabarnya dibunuh oleh orang-orang Quraisy saat melakukan negosiasi. Tetapi ternyata tidak dibunuh. Nah, yang istimewanya adalah berarti siapa saja sahabat Nabi yang berjumlah 1.400 orang itu yang mengikuti baiat ridwan, maka mereka diampuni dosanya. Makanya para ahli sejarah kalau menyebutkan sahabat Nabi yang pernah ikut perang baiat ridwan, itu karena yang ikut baiat ridwan diampuni dosanya. Kemudian termasuk manaqib dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah beliau juga seorang sahabat Nabi yang pernah sholat kedua arah kiblat. Apa maksud sholat dua arah kiblat? Maksudnya adalah bahwa sahabat ini sudah masuk Islam di awal-awal syariat Islam. Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Mekah, dari kota Mekah ke kota Madinah, dan beliau sudah disyariatkan sholat, yaitu tahun ke-10 kenabian, 13 ke-11, ke-12, ke-13 beliau sholat di Mekah. Tapi sholat di Mekah itu menghadap ke Baitul Maqdis.
Jadi misalkan ini Ka'bah, maka beliau sholat menghadap ke sana, bukan menghadap ke sini atau menghadap ke Ka'bah. Ya, tapi beliau menghadap ke sana. Sampai di Madinah juga begitu. Sholatnya beliau menghadap ke Baitul Maqdis sampai sekitar 16 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kami telah melihat engkau senantiasa memalingkan wajahmu ke atas langit untuk minta agar Ka'bah, agar kiblat dikembalikan ke Ka'bah. Maka setelah 16 bulan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke arah kiblat Masjidil Haram. Nah, setelah itulah berpaling kiblat. Jadi ada yang ke arah Masjidil Baitul Maqdis, kemudian sholat subuh atau sholat zuhur atau asar berpindah ke Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah Al-Musharraf. Makanya sholatnya dua kiblat. Intinya siapa saja sahabat yang Nabi yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dari mulai awal, maka mereka sholatnya ke dua arah kiblat. Yang pertama ke Masjidil Aqsa, yang kedua ke Baitullahil Haram, Al-Ka'bah. Dan ini menunjukkan lamanya sahabat tersebut masuk Islam. Kemudian manaqib Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang lain adalah beliau sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wisadihi wa na'alaihi wa tahurihi fis safar. Beliau orang yang suka membawa atau kebiasaan membawa bantal Rasulullah SAW, siwak Rasulullah SAW, siwak untuk membersihkan gigi, kemudian sendal Rasulullah SAW. Dan beliau orang yang memegang rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Berarti orang ini bukan sembarangan. Orang ini bukan sembarangan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan oleh sahabat yang lain, Abu Musa Al-Asy'ari, laqad ra'aitu Rasulullah wa ma ara illa anna bana Mas'udin min ahli baiti. Sungguh aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku melihat kecuali Abdullah bin Mas'ud termasuk dari ahlu bait Rasulullah. Kenapa? Saking kathratul wuluj wal khuruj, saking seringnya masuk dan keluar rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking dekatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membangunkan beliau kalau tertidur, memasangkan sendal beliau, dan ini adalah adab bagi para santri. Perhatikan, berkhidmat dengan para guru, para ustadz, itu termasuk dari akhlak seorang penuntut ilmu agama. Berkhidmat kepada guru termasuk dari akhlak seorang penuntut ilmu agama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari manaqib Abdullah bin Mas'ud adalah kana min ajwadin nasi thawban wa atiruhum rihan. Pakaiannya baik. Kalau berpakaian itu pakaiannya bagus, bukan pakaian yang sembarangan. Kemudian wanginya wangi. Dan ini akhlak seorang muslim. Tidak boleh di hadapan orang banyak untuk berpakaian yang seadanya, tetapi berpakaian yang baik dan berpenampilan yang baik, kemudian wangi yang bagus. Ini untuk menghormati majlis yang akan dia hadapi, majlis yang akan dia hadiri. Kemudian termasuk keistimewaan Abdullah bin Mas'ud adalah beliau seorang yang banyak pahalanya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik memanjat pohon kurma. Lalu para sahabat menertawakannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mimma tadhakun?"
Kenapa engkau tertawa? Kalian tertawa. Kemudian para sahabat menjawab, min hiddati saqai. Karena betisnya sangat kurus wahai Rasulullah. Jadi kita tertawakan dia. Betisnya ceking wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Ini berarti Rasulullah SAW sedang bersumpah. Demi Allah, sungguh dua betis Abdullah bin Mas'ud tersebut lebih berat di timbangan pada hari kiamat dibandingkan gunung Uhud. Saya ada kajian online Gunung Uhud bersama kawan-kawan dari Institut Teknik Bandung. Saya minta tolong dong hitungkan ke Gunung Uhud berapa beratnya. Dari panjang dari kanan ke kiri 7 sampai 8 km. Kemudian dari atas ke bawah sekitar 3 meter, dari permukaan ke atas tinggi sekitar 1,77 km. Kemudian batunya kira-kira batu andesit, batu gunung. Keluar angka 18,85 miliar ton beratnya. 18,85 miliar ton beratnya. Abdullah bin Mas'ud, dua telapak kakinya lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Besarnya pahala Abdullah bin Mas'ud. Satu. Yang kedua, yang ditimbang dari seorang hamba itu ada 3. Tubuhnya. Kemudian yang kedua, buku catatan amalnya. Kemudian yang ketiga, amalan itu sendiri. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan timbangan kelak di hari kiamat. Ada orang yang datang di hari kiamat dan besar badannya, akan tetapi la ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah. Beratnya ternyata tidak seberat sayap nyamuk. Seberat sayap nyamuk. Artinya nggak ada beratnya. Saya bacakan hadis riwayat Bukhari, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah. Sungguh akan datang nanti di hari kiamat orang yang berat, gemuk pada hari kiamat. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Ternyata beratnya tidak ada di sisi Allah walau seberat sayap nyamuk. Berarti tidak ada amalnya. Ini menunjukkan bahwa gunakan anggota tubuh kita untuk beramal, karena itu nanti akan ditimbang. Amalan kita juga akan ditimbang, buku catatan kita akan ditimbang. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan Alkitab, yaitu buku catatan amal, di timbangan, 2 timbangan. Maka orang-orang yang banyak dosa akan merasa takut, khawatir terhadap apa yang ditulis dalam buku catatan amal tersebut. Kemudian mereka mengatakan, celaka aku. Alangkah sialnya buku ini, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar kecuali tertulis di dalam buku ini. Dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan ditampakkan pada hari kiamat. Maka itu dalil bahwa buku catatan amal akan ditimbang, orangnya akan ditimbang, amalannya akan ditimbang. Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang artinya 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi
Subhanallahil azim. Nah ini para ikhwan. Kemudian manaqib Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga adalah beliau orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Dan saya ingin singgung di sini para santri sekalian, jangan bosan dekat dengan Al-Quran. Semua yang dekat dengan Al-Quran pasti berkah. Semua yang dekat dengan Al-Quran pasti berkah dan mulia. Allah kalamuhu Al-Quran. Allah mulia karena memiliki firman-Nya Al-Quran. Allah mulia. Jibril yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW menjadi malaikat paling mulia. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Karena malaikat turun dan ruh. Kenapa? Ruh padahal dibedakan Jibril disebut dengan ruh, padahal Jibril alaihissalam juga malaikat, menunjukkan kepada kemuliaan. Karena para ulama mengatakan zikrul khas ba'dal 'am yadullu 'ala khusus. Penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum menunjukkan kepada pengkhususan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu Al-Quran, beliau menjadi Nabi yang paling mulia, manusia paling berkah. Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi bulan paling berkah, paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Malam yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, dan malam Qadar malam penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam ayat surat Ad-Dukhan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Semua yang dekat interaksinya dengan Al-Quran pasti mulia dan berkah. Maka jangan pernah bosan dengan Quran. Yang diberi waktu 24 jam di dalam hidupnya tidak sempat baca Quran, rugi dengan serugi-ruginya. Rugi dengan serugi-ruginya. Yang tidak punya kebiasaan di selama 24 jam, tidak ada kebiasaan tetap untuk baca Quran, berarti hidupnya tidak terurus. Hidupnya, manajemen waktunya tidak benar. Masa 24 jam tidak bisa baca Quran walau satu ayat? Nun. Itu satu ayat itu. Maka Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang dekat dengan Al-Quran. Termasuk interaksi beliau dan manaqib beliau terhadap Al-Quran. Beliau awwalu man jahara bil Quran fi Makkah Mukarramah. Sahabat Nabi yang pertama kali mengeraskan bacaan Al-Quran di depan orang-orang Quraisy. Jadi misalkan ini Ka'bah, orang-orang Quraisy itu biasanya duduk-duduk imma di sini. Ini pintu Ka'bah, mereka biasanya duduk di sini atau duduk di sini. Datang Abdullah bin Mas'ud, kemudian membaca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Datang Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, menempeleng Abdullah bin Mas'ud sampai kupingnya robek, berdarah. Kemudian ketika peperangan Uhud, Abdullah bin Mas'ud beliau yang membunuh Abu Jahal. Nah, ini laki. Ya. Abdullah bin Mas'ud saat masih muda ikut perang. Begini sebenarnya anak-anak muda penuh dengan pengorbanan untuk Islam, perjuangan untuk Islam, penuh dengan sifat keberanian, tidak menjadi laki-laki yang tulang lunak, suka joget, lemah, ya, gemulai melambai-lambai. Ini bukan laki. Abdullah bin Mas'ud yang membunuh Abu Jahal. Kemudian dia robek kupingnya. Dia bawa kepala Abu Jahal ke hadapan Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, udhun bi udhun.
war ra'su ziyadah. Wahai Rasulullah, tuh hutang telinga robek dibayar dengan telinga robek. Kepala bonus. Begitu laki, penuh dengan keberanian, tidak suka joget, bukan tulang lunak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meninggal di kota Madinah dan pada tahun 32 Hijriah, dikuburkan di Baqi' al-Gharqad, dan riwayat beliau adalah sekitar 840 hadis. Baik. Adapun hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini yaitu hadis yang ke-14 tadi dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Apa urgensinya, keistimewaan hadis ini? Para ikhwan dirahmati Allah, berkata Ali bin Al-Madini, seorang ahli hadis, inna madar al-ahadithi arba'ah, sesungguhnya sumber hadis seluruhnya pada 4 hadis. Sumber hadis seluruhnya ada pada 4 hadis. Yang pertama, al-amalu bin niyat, amalan itu tergantung niat. Yang kedua, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Ini hadis kita yang kita pelajari. Yang ketiga, bunyal islamu ala khams, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu rukun Islam. Yang keempat, al-bayyinah 'alal mudda'i, bukti bagi siapa yang mengklaim sesuatu. Ini adalah menunjukkan kepentingan dan kedudukan hadis ini di dalam agama Islam. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita pelajari hadis ini. Hadis yang berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal. Tidak halal. Apa makna dari tidak halal? Yaitu maknanya adalah tidak boleh. Maknanya adalah tidak boleh. Haram. Tidak halal maknanya tidak boleh atau haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama dengan larangan yang keras, diancam dengan siksa bagi yang melanggarnya dengan sengaja secara mutlak. Haram. Tidak halal berarti haram, tidak boleh. Baik. Apa yang tidak boleh? Penulis mengatakan, hadis mengatakan darah seorang muslim. Apa maksudnya? Darah seorang muslim. Maksudnya adalah tidak boleh atau haram meneteskan darah seorang muslim. Meneteskan darah seorang muslim tidak halal, ya. Meneteskan darah seorang muslim. Baik. Kalau ada orang dibunuh tanpa diteteskan, ada enggak darahnya? Ada enggak? Orang nih, manusia dibunuh tanpa diteteskan darahnya, ada enggak? Pakai apa? Pakai ya macam-macam, di strum, diminumi obat. Lalu apa maksudnya kalau begitu hadisnya? Tidak halal meneteskan darah seorang muslim. Maksudnya adalah tidak halal membunuh seorang muslim. Kenapa dipakai meneteskan darah? Karena kebanyakan membunuh biasanya keluar darah. Meskipun tidak harus selalu keluar darah dalam membunuh. Tetapi ini adalah menunjukkan kebanyakannya orang yang membunuh meneteskan darah. Meskipun tidak keluar darah,
tetapi membunuh maka diharamkan, tidak halal. Ya, tidak halal. Baik. Boleh membunuh, meneteskan darah jika ada salah satu dari 3 perkara. Yang pertama yaitu as-sayyibuz zani. Sayyib artinya adalah bukan perjaka atau bukan perawan. Sayyib artinya adalah bukan perjaka atau bukan perawan. Dia sudah pernah merasakan lezatnya berhubungan badan dalam keadaan dia balik berakal, walau cuma sekali. Itu dia. Itu namanya sayyib. Sayyib artinya bukan perjaka, bukan perawan. Ya. Dia pernah merasakan hubungan badan dalam keadaan dia berakal dan sehat dan baligh, walau hanya sekali, maka disebut dengan sayyib. Jadi tidak boleh membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari 3. Yang pertama yaitu sayyibuz zani, seorang yang sayyib, laki-laki ataupun perempuan, yang berzina. Siapa sayyib? Orang yang sudah pernah merasakan hubungan badan dalam keadaan dia balik berakal meskipun cuma sekali, dan dia berzina. Dia berzina. Apa pengertian zina? Zina adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan disebabkan hubungan yang haram, bukan karena syubhat dalam pernikahan. Itu zina. Berarti kalau masuknya ke mulut bukan zina, masuknya ke dubur bukan zina, masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan dengan syahwat, bukan dalam syubhat pernikahan, ini adalah zina. Nah, apabila ada orang sudah menikah lalu dia berzina, maka boleh dirajam sampai mati. Boleh dirajam sampai mati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan di dalam hadis, perhatikan baik-baik hadisnya, saya ulangi, tidak halal darah seorang muslim. Berarti tidak boleh membunuh seorang muslim. Darah tadi hanya sebatas kebanyakan orang terbunuh keluar darah. Tapi kalau ada yang terbunuh tanpa keluar darah juga tidak halal. Nah, kata-kata tidak halal darah seorang muslim, berarti orang kafir boleh dibunuh? Tidak. Terjadi perincian. Orang kafir, ada seorang kafir yang harbi, yang memerangi kaum muslim, maka ini boleh dibunuh secara mutlak. Kalau dia balik berakal, laki-laki merdeka. Ya. Kan tadi tidak halal membunuh seorang muslim, tidak halal meneteskan darah seorang muslim. Nah, pertanyaannya sekarang, berarti kalau kafir boleh dong dibunuh? Orang lewat di sini langsung tusuk, ya, diparang, boleh kan? Jawabannya ada penjelasan. Orang kafir ada yang namanya kafir harbi, kafir yang berperang, memerangi kaum muslimin. Maka ini secara mutlak boleh dibunuh kalau dia balik berakal dan laki-laki merdeka. Balik berakal, laki-laki merdeka. Berarti kalau belum balik, kalau gila, kalau perempuan, kalau budak, berarti tidak boleh dibunuh.
Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan, berdasarkan hadis ini berarti darah seorang muslim suci secara mutlak, tidak boleh dibunuh. Makanya hati-hati pesan ini. Ya, kemarin rusuh, ada yang meninggal. Jangan mudah-mudah terprovokasi. Wallahi para ikhwan. Saya kemarin ketika beberapa bulan tidak datang ke sini, saya kedatangan tamu. Ada kawan saya dari Libya. Kita tahu Libya porak-poranda gara-gara demo. Kemudian datang juga kawan saya dari Palestina. Langsung orang Palestina asli, pakai short asli. Yang tinggal di tepi barat, di dekat Gaza. Maka mereka mengatakan, Allah ya ahli, la yash'ur bi ni'matil amn illa man faqada. Demi Allah, tidak ada yang merasakan agungnya nikmat keamanan kecuali orang yang kehilangan keamanan. Dan kami merasakannya. Kami yang merasakan sampai detik ini. Maka jangan mudah-mudah terprovokasi dengan orang-orang yang ngajak berdemo. Haram demo. Siapapun yang ngasih fatwa, haram demo. Mau doktor, mau salafi, demo haram. Gak boleh berdemo. Haram dalam agama Islam. Meskipun di negara ini, negara demokrasi, maka kita orang muslim taat kepada Allah dan Rasulnya. Haram demo. Tidak boleh berdemo. Ini bukan menjilat pemerintah, tetapi kita mempertahankan keamanan. Tidak ada negara dan sejarah tidak pernah berbohong yang diberontak kemudian digantikan dengan pemerintahan setelahnya yang lebih baik daripada sebelumnya. Nggak pernah ada itu. Sejarah tidak pernah bohong. Ya, hati-hati. Jangan bermudah-mudah. Itu 10 orang yang meninggal ketika demo kemarin, siapa yang tanggung jawab? Semua yang nulis status, semua yang berkomentar di media sosial, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Saya banyak dimintai orang, ayo Ustaz bikin video Ustaz, agar tidak ada makar Ustaz. Ayo Ustaz. Kalau sudah ada kegentingan, maka yang paling lambat merespon dia yang paling selamat. Yang sok-sok komentar dia yang paling berbahaya. Hati-hati. Tanggung jawab dengan semua yang masuk, yang antum komentari. Ya, hati-hati. Darah seorang muslim itu suci, tidak boleh diteteskan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu jahannam wa sa'at masira wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya. Allah murka atasnya, Allah melaknatnya. Allah telah menyediakan siksa untuknya dengan siksa yang besar. Bahkan berdasarkan hadis ini, para ulama berselisih pendapat. Orang yang membunuh itu kekal abadi dalam neraka atau tidak? Sebagian ulama salaf mengatakan amirruha kama ja'at, biarkan itu, seperti itu ancamannya. Allah menyebutkan kekal, biarkan seperti itu. Hati-hati, jangan mudah sembarang sedikit-sedikit main parang, sedikit-sedikit main tusuk. Gak boleh. Ya, hati-hati, jangan sampai terprovokasi dengan kerusuhan. Kenikmatan tidak ada yang menandinginya. As-salamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan tidak ada yang menandinginya. Ini pada biar dikatakan provinsi pengecut, provinsi ini, jangan. Tidak boleh pada ya.
Mereka sangat bersyukur bisa kajian di hadapan santri, bisa memberi sanad kitab di hadapan santri, tenang kajian. Seperti ini kita tenang. Bagaimana keadaannya kalau seandainya di sana ada rusuh, kebakaran, ada bom lewat, ada semua. Maukah kita seperti itu? Jangan terprovokasi ya mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs. Atau sebelum hadis. Ayat Al-Quran Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Orang-orang yang merupakan hamba Allah yang tidak berdoa kepada selain Allah dan tidak membunuh. Imam Ahmad berkata, ma a'lamu dzanban a'zama ba'da syirki billah min qatlin nafsi bighairi haqq. Aku tidak pernah mengenal dosa besar yang lebih besar setelah melakukan kesyirikan dibandingkan membunuh seseorang tanpa kebenaran. Termasuk di dalamnya hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akbarul kabair, dosa besar paling besar, al-isyraku billah, mensyirikkan Allah, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa tanpa kebenaran. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian suci, tidak boleh darahnya diteteskan, hartanya diambil, kehormatannya direnggut. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan membunuh seorang muslim. Ini hati-hati para ikhwan, maka darah seorang muslim maksum. Darahnya terjaga, suci, tidak boleh diteteskan tanpa kebenaran. Ini yang bisa disampaikan, nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.